Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, kembali lagi kita bicara tentang masalah mitos ataupun dongeng, saudara sekalian. Terkadang kehidupan kita ini dibentuk oleh mitos-mitos ataupun dongeng-dongeng yang kita sering dengar sewaktu kita kecil. Misalnya maling kundang, itu langsung kita asumsikan tentang seorang anak yang boleh dibilang lah berkhianat kepada ibunya, tidak tahu diri gitu ya kepada ibunya. Lalu banyak cerita-cerita saya rasa ya tentang dongeng-dongeng yang membentuk budaya kita ataupun membentuk pikiran kita yang kita dengarkan sewaktu kita kecil. Nah, saya nggak tahu apakah di era millennials yang sangat millennials ini, apakah cerita atau dongeng-dongeng rakyat itu masih menggema di anak-anak zaman now. Saya kurang tahu, mungkin masih, mungkin juga kurang sudah pun, ataupun jangan-jangan sudah nggak pernah lagi mereka dengarkan. Atau saudara, kalau kita naik lift di satu gedung, saudara, entah kenapa angka 13 itu nggak ada, lantai 13 itu nggak ada. Padahal kalau kita hitung lantainya, ada lantai 13, tetapi dinomorkan itu mungkin nomor 14, atau 14A, 14B gitu ya, dihilangkan angka 13 itu. Karena menurut mitos, angka 13 itu adalah angka yang sangat sial. Saudara, kita dibentuk sedemikian rupa, pikiran kita, bahkan boleh dibilang dari cerita-cerita dongeng ini, dikatakan oleh Paulus, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Artinya itu boleh dibilang itu satu turun-temurun begitu ya. Jauhilah, kata Paulus. Kenapa dijauhi? Karena itu membentuk kepribadian kita dari mitos-mitos itu, dan boleh dibilang itu juga akan mempengaruhi kerohanian kita. Maka Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Dan kata lain, Paulus ingin mengatakan untuk melawan cerita dongeng-dongeng itu, kita harus melatih diri kita beribadah. Artinya kita fokus hidup kita, kembali lagi, fokus hidup kita itu kembali sentralnya, pusatnya adalah Tuhan. Ini perlu dilatih. Artinya dengan kita beribadah kepada Tuhan, dengan rajin kita beribadah kepada Tuhan, maka dongeng-dongeng itu akan menjadi hilang dan pikiran kita semuanya itu akan berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita nggak sadar kadang-kadang alam bawah sadar kita terbentuk itu dari dongeng-dongeng. Tetapi Paulus mengatakan untuk menyingkirkan itu semua, latihlah diri kita beribadah. Oleh karena itu pagi hari ini kita renungkan kembali. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Artinya seluruh fokus kehidupan kita, pikiran kita, karakter kita dibentuk di dalam Tuhan, bukan dibentuk oleh hal-hal yang lain. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Mari kita melatih diri kita sedemikian rupa untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.